Halo, perkenalkan nama saya Imelda Lydia Indrani Galingging, NPM 208520006. Di sini saya akan memaparkan tugas yang diberikan dosen saya, Ibu Riai Ukur Ginting, yang berjudul Teknologi Informasi. Next slide berikutnya. Latar belakang. Teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini, informasi telah menyebar melalui berbagai media, baik media cetak atau koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi dan internet. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pengguna internet atau netter di dunia meningkat drastis. Tahun 2000 pertumbuhan pengguna internet di dunia naik rata-rata 2% terhadap total populasi penduduk dunia. Dari 0,4% pengguna dari seluruh penduduk dunia, kini naik hampir 60 kali lipat di tahun 2008 atau Internet World Stat 2008. Next. Indonesia merupakan negara yang tak lepas dari perkembangan global internet. Hal ini dapat dilihat dari warung internet yang banyak bermunculan dan terintegrasinya sistem wireless di beberapa tempat, seperti di universitas maupun di tempat umum, seperti pusat pembelanjaan, kantor-kantor, bahkan di taman-taman. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa negara Indonesia merupakan negara terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan jumlah penduduk yang besar, potensi pembangunan jaringan akses komunikasi, terutama internet, masih sangat besar untuk dilaksanakan. Desa digital adalah konsep pembangunan pedesaan yang memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi yang memadai. Diharapkan dengan hadirnya infrastruktur informasi, masyarakat dapat mengakses informasi yang setara dengan masyarakat perkotaan. Selain itu, informasi yang berbasiskan sistem teknologi digital yang menampung seluruh informasi penting yang berhubungan dengan usaha pertanian setempat, data lahan, ramalan cuaca, pengembangan bibit unggul, dan lain-lain, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi desa tersebut. Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan energi masyarakat secara mandiri dengan dukungan lembaga keuangan di tingkat pedesaan yang saling berintegrasi secara optimal. Konsep desa mandiri ini akan semakin berkembang apabila pembangunannya telah didukung oleh jaringan infrastruktur komunikasi yang sudah memadai. Desa digital merupakan katalis pembangunan desa mandiri. Selain itu, manfaat adanya desa digital yang pertama, mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan model slow teknologi atau informasi akan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur. Yang ketiga, meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau human capacity building. Dengan transfer pengetahuan, diharapkan indeks prestasi manusia di desa semakin meningkat. Yang kelima, mendukung proses demokrasi dan transportasi birokrasi. Yang keenam, membentuk masyarakat informasi, knowledge-based society. Tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui kondisi real perkembangan jaringan internet di Indonesia. Yang kedua, mendefinisikan keuntungan, kelemahan, peluang, dan ancaman dan manfaat yang timbul dalam penerapan desa digital. Yang ketiga, menjabarkan strategi yang tepat dalam mengembangkan desa digital. Teknologi informasi. Teknologi informasi atau information technology berasal dari teknologi plus informasi. Yang pertama, apakah itu teknologi? Yang kedua, apakah itu informasi? Teknologi. Menurut DIKTI, teknologi merupakan ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut, meliputi hardware and software.
Pengembangan lebih lanjut ilmu terapan tersebut dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Informasi. Definisi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Yang kedua, menurut Anton M. Miliono, informasi adalah data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Yang ketiga, menurut George R. Terry berpendapat bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Informasi atau count. Secara umum, definisi dari informasi adalah informasi merupakan hasil dari data yang telah mengalami proses tertentu atau pengolahan data, atau dengan kata lain dapat kita sebutkan bahwa kita dapat mengambil atau mengekstrak informasi dari data yang ada. Teknologi informasi. Dari berbagai sumber dapat kita buat definisi umum, yaitu teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Fungsi teknologi informasi. 6 fungsi pokok teknologi informasi. Yang pertama, capture, mendapatkan representasi dari informasi dalam bentuk yang dapat ditransmisikan dan disimpan. Yang kedua, transmit, memindahkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, store, memindahkan informasi ke suatu tempat tertentu yang dapat diakses kembali. Yang keempat, retrieve, mencari atau menemukan informasi yang spesifik yang sedang dibutuhkan. Yang kelima, manipulate, membuat informasi yang baru dari informasi yang ada melalui kesimpulan, pengurutan informasi, menata ulang, atau melakukan format ulang serta melakukan perhitungan terhadap informasi yang ada. Yang keenam, display, memperlihatkan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Next, perkembangan teknologi informasi. Permintaan dan kebutuhan yang semakin tinggi dalam kebutuhan informasi di era modern membuat teknologi informasi terdorong untuk melakukan berbagai inovasi dengan membuat suatu hal yang sebelumnya dikatakan tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, pengiriman SMS lewat jalur telepon konvensional dulunya dianggap tidak mungkin, namun setelah dilakukan penelitian, maka hal itu dapat dilakukan. Koneksi internet lewat jaringan listrik, VoIP, Voice over Internet Protocol, teknologi 3G, dan lain-lain. Sumber informasi, pustaka atau ilmiah, semi-ilmiah populer. Yang kedua, media massa atau cetak, radio, TV. Yang ketiga, lisan, wawancara atau telepon. Yang keempat, tulisan atau surat atau fax. Sejarah. Abad informasi, periode 1957 sampai sekarang. Pekerja-pekerja terdidik, perpaduan manusia dan manusia, peralatan teknologi informasi. Abad informasi. Karakteristik abad informasi. Yang pertama, munculnya masyarakat berbasis informasi. Yang kedua, bisnis tergantung pada TI. Yang ketiga, adanya transformasi proses kerja. Yang keempat, engineers proses bisnis yang konvensional. Yang kelima, keberhasilan bergantung pada efektivitas pemanfaatannya. Yang keenam, TI melekat pada banyak produk dan pelayanan. Yang ketujuh, contoh di ketik.com, Facebook, pulsa.